Bidadari chapter 156. Punya otak nggak sih? Apa dia sedang marah padaku? Karena aku membahas masalah hubungan di antara kami dan membawa-bawa nama Ratu Lebah? Aida tak tahu, tapi itu yang ada dalam benaknya ketika Reiko membawanya keluar dari lift dan tak bicara apapun. Aida juga sempat meliriknya. Dia hanya berjalan dengan tatapan mata lurus ke depan tanpa memperhatikannya. Tapi dia duluan yang membuat masalah denganku. Kalau dia tidak bilang aku harus memanggilnya Mas di dalam lift tadi itu, aku juga tidak akan terpancing. Dia bukan yang mengatakan kalau kami tidak boleh membahas masalah hubungan kami di luar. Tapi kenapa dia malah memarahiku saat aku memanggilnya Pak? Jadi yang harus disalahkan dia kan? Di sini ada satu persepsi dalam benak Aida. Dia merasa dirinya dipermalukan ketika Reiko menggendongnya dan memintanya untuk memanggil Mas. Dan di saat yang bersamaan, Reiko yang masih ada di dalam lift itu menunjukkan sikap tidak suka dengan cara Aida yang membahas kemarahan Ratu Lebah dengan Reiko menggendongnya. Pakai seat beltnya. Reiko tetap diam. Baru setelah dirinya masuk dan duduk tepat di samping Aida dalam mobil, dia bicara. Itu pun karena Aida sendiri memang tidak memasang seat belt. Gadis itu lupa. Bapak lagi marah ke saya? Tak suka dengan sikap diamnya Reiko, makanya Aida langsung menuduh. Kalau kesal bilang, Pak, jangan didiemin. Bisa sakit jantung. Reiko tak menjawab, makanya Aida nyeplos lagi. Usiaku ini jauh di atasmu. Apa tidak bisa kamu bicara lebih sopan padaku? Maaf, Pak. Tak tahu lagi harus bagaimana bicara dengan Reiko. Tapi, kalau bahasanya sudah menyangkut usia, Aida memang tidak berani banyak bicara. Dia memilih bicara singkat. Aku sudah bilang padamu untuk memanggilku Mas. Kenapa dengan dirimu? Terlalu sulitkah itu? Mobil sudah melaju meninggalkan apartemen. Saat ini, rodanya sudah menggelinding di jalan ibu kota. Tepat saat ingin memasuki tol dalam kota, pertanyaan ini diberikan oleh Reiko, setelah seperempat jam mendiamkannya. Oh, aku pikir Bapak nggak akan ngomong sama saya lagi. Sebenarnya, Aida ingin bercanda. Apa aku terlalu lucu? Sampai setiap aku sedang tidak ingin bergurau, kamu berpikir aku sedang main-main? Sepertinya dia memang marah betulan. Aida tak hanya berniat untuk menggoda Reiko supaya mereka lebih cair. Tapi, mendengar celutukannya barusan, ini membuatnya terpaksa ikutan serius. Saat menjawab, Bapak yang bilang pada saya loh, kalau kita ndak boleh membicarakan masalah hubungan ini di luar. Tapi, Bapak tadi menginstruksi saya pas ada orang di dalam lift. Saya memang tidak mengenal orang itu, tapi saya juga tidak tahu kenapa Bapak membahas ini. Bukannya kata Bapak, saya hanya boleh memanggil seperti itu dalam satu keadaan terpaksa. Hei, kamu punya otak nggak sih? Reiko sepertinya sedang lelah, dan dia saat ini menyentak Aida saat baru melewati gerbang tol kota Jakarta. Ya ampun, kenapa dia dadakan ke bahu jalan? Reiko memang membanting setir ke bahu jalan saat lewat sekitar 1 km dari gerbang tol yang tadi dilewatinya. Aku sudah bilang di kamarmu saat kita mau keluar, dan kamu harus memanggilku dengan sebutan Mas. Apa itu tidak cukup? Kenapa saat aku bertanya, kenapa kamu diam aja? Kamu jawab dan memanggilku Pak. Apa salah jika aku mengoreksimu? Segala membahas hubunganku dengan Brigita, menunjukkan seakan aku ini pria hidung belang. Kapan aku menyentuhmu untuk memuaskan nafsuku? Tegas Reiko menatap mata Aida saat bicara. Kamu pikir selama ini aku menyentuhmu karena aku bernafsu? Karena rasa bersalah sial ini aku terpaksa. Kata-katanya, Aida tak bisa membalas. Syok dia mendengarnya. Pembantu kamu bilang? Aku jalan sama pembantu? Sentak Reiko yang mengagetkan Aida. Ya ampun, dia mencengkram pergelangan tanganku kenceng banget.
Aida berbisik di hatinya ketika Reiko memang menyambar tangan kanannya dengan matanya yang terlihat marah sekali menatap Aida. Sangat kencang. Tentu saja, kalau pakaian lengan panjang itu tak menutupi, pasti bisa terlihat kulit mulai memerah yang timbul di tangan kanan wanita itu. Kamu pikir keluargaku gila? Akan belikan cincin semahal ini untuk pembantu? Aida tak berani bicara, dia hanya menunduk saja dengan perasaan yang jadi serba salah. Berlian colorless, harga nggak kurang dari 4,5 miliar. Very rare, only several available. Aida bahkan tak pernah berpikir ada benda semahal itu di jari manisnya. Kenapa diam? Reiko menunggu respon Aida. Sebenarnya, di mana salah dirinya? Bukankah memang hubungan mereka bukan hubungan yang jelas? Dan dia juga bukan istri Reiko yang diinginkan. Yang jelas-jelas, Reiko bilang kalau dirinya menikahi Aida hanya untuk menjadi pembantu. Jawab! Sontak Reiko marah tak ingin menunggu alasan Aida. Dia belum pernah selama ini dipermalukan seseorang seperti yang tadi Aida lakukan di dalam lift. Membayangkan seseorang mendengar dirinya menggendong pembantu dan bisa menimbulkan kemarahan pasangannya ini mencoreng dirinya. Reiko tak bisa terima. Maaf Pak, soalan itu saya pikir cuma dalam kondisi sedang di depan teman Bapak. Saya panggil Mas. Tadi di lift ada orang lain. Kamu pikir dia akan menyangka aku seperti apa? Seorang pria yang sudah punya istri dan bermain dengan pembantu begitu? Semenjijikan dan serendah itu aku mau tidur dengan pembantu? Ini memang salahku sepertinya. Aida benar-benar merasa bersalah dan dia tak bisa menjawab untuk yang satu ini. Apalagi melihat Reiko semarah ini. Kamu mau bikin beribu alasan apa lagi padaku? Aida sama sekali tak ingin buat alasan. Tapi memang dia benar-benar tidak berpikir sejauh itu. Dan kata Pak itu seperti sesuatu yang memang di luar alam bawah sadarnya. Maaf Pak, sehingga hanya kalimat itulah yang bisa keluar dari bibirnya. Kini Reiko pun tersenyum marah, penuh emosi sebelum mengalihkan pandangannya lagi pada setir sambil dia bicara. Kenapa sulit sekali mengikuti apa yang aku perintahkan? Iya, dia benar. Setiap orang yang mendengar apa yang kukatakan, mereka pasti akan merasa kalau dia adalah lelaki yang buruk, dan aku adalah wanita yang buruk. Aida tak sama sekali berpikir jauh. Dia hanya sedang tak bisa mengendalikan emosinya. Ajakan Reiko yang sedikit memaksa ke puncak, ditambah lagi dengan dirinya yang tadi sedang nervous, membuatnya tak bisa berpikir jernih. Reiko yang dulu memintanya untuk berjalan berjauhan ketika mereka masuk ke dalam apartemen itu, tadi menggendongnya. Sebagai seorang wanita, Aida sejujurnya memang terbawa perasaan. Logikanya sempat tak jalan dan berpikir pendek. Ini salahnya. Lalu sekarang Reiko sedang marah padanya. Apa yang harus dia lakukan? Bahkan sepanjang jalan setelah obrolan tadi di bahu jalan, Reiko belum menegur Aida. Sampai mereka masuk ke tol Jagorawi, belum ada satu kata pun yang terucap. Mobil itu hening tanpa ada suara. Dingin dan mencekam. Meski Reiko masih bisa mengendalikan kecepatan mobilnya untuk tak mengebut, tetap saja tak nyaman. Apa yang harus kuperbuat? Ini yang membuat Aida jadi semakin tertekan jauh di dasar hatinya. Ini berbeda dengan kondisi saat aku naik mobil menuju ke apartemen pertama kali. Saat itu, aku tidak merasa bersalah, sehingga bebas saja aku mau melihat pemandangan apapun di luar. Tapi sekarang, Aida sudah mengalihkan matanya ke sebelah kiri, mencoba untuk menikmati apa yang dilihatnya di jalan. Tapi perasaan bersalah memang masih menghantuinya, dan membuat dirinya jadi tak tenang. Sudahlah, bisa gila kalau aku pikirkan berlanjut. He is so biased. Biarkan saja kalau dia mau marah. Itu aja kok sampai ribet sih. Gak kenal ini sama kurir tadi kan? Bukan masalah lah. Aida menghibur diri. Salah siapa dia tidak memberikan aku penjelasan yang clear tentang ini? Lagian apa salahku jika aku bertanya? Aku saat itu juga sedang gugup.
Apa dia pikir aku diperlakukan seperti tadi, itu bisa bersikap tenang-tenang saja? Hei, aku ini perempuan yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki sebelumnya. Jelas saja pikiranku tidak seperti itu. Apa aku juga harus menjelaskan yang seperti ini kepadanya? Cih, memalukan. Awalnya, memang hanya rasa bersalah yang timbul di dalam hati Aida. Tapi semakin seseorang ditekan dengan rasa bersalahnya, maka dia akan melakukan sesuatu untuk membela dirinya. Inilah pikiran Aida, sehingga sudahlah, daripada aku stres memikirkan dia, mendingan juga aku lihat-lihat ada apa di jalan. Jakarta ini keren banget, bisiknya lagi yang kini matanya sudah memandang ke arah kiri, tepat setelah mereka memasuki tol Jagorawi. Itukah jalur MRT nantinya? Aida berbisik di hatinya mengomentari sesuatu yang melayang di samping tol. Sebuah jalanan yang memang diperuntukkan untuk kereta nantinya. Ini yang membuat dirinya senyum-senyum. Kapan ya aku bisa naik MRT itu? Sudah beroperasi atau belum ya? Penasaran di hati Aida yang melihat jalur kereta api di jalur sepanjang menuju ke arah Taman Mini. Dirinya sudah semakin menikmati perjalanan di saat seseorang malah sinis dalam hatinya. Apalagi yang membuat dia senyum-senyum? Apa dia tidak tahu aku sedang kesal? Beraninya dia senyum-senyum begitu? Namun seorang pria yang berada di sampingnya justru tak suka dengan sikap Aida ini. Sedetik tadi, dia memperhatikan Aida, karena dia ingin tahu apa yang membuat wanita itu betah untuk diam. Rasa penasarannya kini malah makin membakar hatinya saat senyum yang diintipnya itu dianggapnya sebagai sikap yang menantangnya. Wanita ini memang tidak peka, makin gemas dan marah hatinya. Aku senang kesal padanya. Kenapa dia tidak berusaha untuk menenangkanku dan minimal membuat moodku menjadi lebih baik? Minta maaf dengan cara seperti tadi saja. Dia pikir cukup. Cih, kenapa tidak menggunakan kata-kata yang menenangkan? Maksud hatinya, seperti permohonan lebih ada rayuan, sesuatu yang bisa membuat dirinya senang dan menerima maaf dengan lega. Tapi kenapa Aida tak melakukan itu? Bahkan sudah 31 km lebih dari masuk Jagorawi, sudah lewat Sentul. Dia tak berniat menyapaku? Reiko tak tahan. Inginnya dia berteriak, tapi... Dan bisa-bisanya dia tidur begitu, sedangkan aku sekarang sedang menyetir.